Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Bapak Ibu jemaah zuhur hamba Allah yang mulia, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan dan kita perbanyak kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Berangkat dari keyakinan kita dan prasangka baik kita pada Allah, bahwa Allah selalu memberikan pada kita kebaikan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Bagaimanapun kondisi kita, apapun situasi yang kita hadapi, kita husnuzon, pasti tujuan Allah baik. Kita bersyukur atas nikmat iman, sebagaimana kita juga bersyukur atas nikmat taufik, kemudahan untuk beramal soleh. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauladan kita, ikutan kita, orang yang mencintai kita. Maka cinta itu mesti kita balas. Bukti sederhananya adalah kita perbanyak salawat untuk beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jemaah zuhur hamba Allah yang mulia, insyaallah sekitar 2 hari lagi kita akan kembali bertemu dengan bulan penuh berkah, dengan syahrul mubarak, yaitu bulan Ramadan. Bagi sebagian kita ini adalah Ramadan yang kesekian kali. Sebagian kita sudah puluhan kali bertemu dengan bulan Ramadan dan berulang kali melaksanakan puasa di bulan penuh berkah ini. Tetapi layak kita untuk kemudian berharap bahwa kita dapat lagi Ramadan sekali lagi. Kita benar-benar ingin bertemu Ramadan tahun ini. Pertama, karena memang Ramadan adalah anugerah. Orang beriman layak untuk gembira dan berharap bertemu lagi dengan Ramadan. Tetapi yang kedua, alasan kita tentu saja kita khawatir jangan-jangan Ramadan kita yang kemarin, yang sudah berulang kali kita laksanakan, puluhan kali kita tunaikan seperti yang diberi peringatan oleh Rasulullah, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Banyak orang yang puasa, puluhan kali puasa, berulang kali puasa, tak ada hasilnya. Takwa enggak dapat, ampunan enggak dapat, surga enggak dapat, rahmat enggak dapat, semuanya enggak dapat. Padahal Ramadan itu atau puasa itu bulan penuh berkah, di mana-mana ada rahmat. Tapi enggak dapat sama sekali. Apa yang diperolehnya? Kata Rasulullah SAW, illal ju' wal atash. Yang ia peroleh hanya lapar dan haus. Kalau hanya lapar dan haus yang kita peroleh dari sekian kali kita puasa dan berulang kali kita bertemu Ramadan, Bapak Ibu, layak kita untuk berharap agar Allah beri lagi kita kesempatan berikutnya. 2 hari waktu yang pendek, semoga dalam 2 hari ini kita benar-benar gunakan waktu untuk berdoa dan berharap agar kita berjumpa dengan Ramadan, bulan mulia ini. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, Bapak Ibu, yang paling menonjol adalah puasa. Karena itu Ramadan dinamakan syahrus syiyam, bulan berpuasa. Apa itu puasa? Puasa adalah menahan makan dan minum. Puasa bukan menahan lapar dan haus. Puasa menahan makan dan minum.
Adapun lapar dan haus jangan ditahan, tapi dirasakan dan diresapi. Apa yang kita rasakan, apa yang kita resapi ketika rasa lapar itu datang, rasa haus itu muncul? Pertama, bersyukurlah pada Allah. Alhamdulillah, ini yang saya cari, lapar dan haus karena Allah. Lapar dan haus karena puasa, karena mentaati Allah. Lalu apa? Semoga saya lapar dan haus hari ini di dunia, nanti di akhirat saya tidak lapar dan haus lagi selama-lamanya. Nah, kalau itu yang terbayang, kita tak pernah berpikir untuk berbuka. Walaupun kita barangkali karena lapar, karena haus, terasa nggak enak, terasa letih dan seterusnya, tapi jangan pernah berpikir untuk berbuka. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita lapar dan haus hari ini di dunia, insya Allah di akhirat kita tidak akan lapar dan haus lagi selama-lamanya. Yang kedua, manakala rasa lapar dan haus itu datang, rasakan dan resapi. Kalau kita betul dalam perenungan tentang rasa lapar dan rasa haus, kita akan berpikir bahwa ternyata lapar dan haus itu baik. Di mana baiknya? Pertama, kita kalau benar-benar meresapi rasa lapar dan rasa haus, kita akan bersyukur atas nikmat makanan dan minuman. Kenapa? Karena nikmat itu sering kita rasakan manfaatnya bukan ketika dia ada, tapi ketika dia tiada atau sudah pergi. Kapan orang merasa bahwa air itu nikmat yang luar biasa? Ketika dia haus. Maka kalau dia nggak pernah haus, tak pernah lapar, dibesarkan dalam keluarga yang selalu kenyang, dalam keluarga yang berkelimpahan, kalau dia tak pernah merasakan lapar dan haus, sejatinya dia tidak pernah merasakan nikmatnya makanan dan minuman. Gampang dia membuang-buang, gampang dia berperilaku mubazir. Kenapa? Karena dia nggak mengerti harga makanan dan minuman. Karena ia tak pernah lapar dan tak pernah haus. Tapi kalau kita pernah haus, lama haus, itu seteguk air putih terasa nikmat bagi orang yang kehausan. Kalau kita kelaparan, maka makanan sederhana dengan menu sangat sederhana terasa nikmat karena kita kelaparan. Maka lapar dan haus mesti menyadarkan kita bahwa alangkah besarnya nikmat makanan dan minuman yang selama ini sudah Allah anugerahkan. Maka kita bersyukur karena air putih saja kita syukuri, apalagi kalau menunya lebih dari sekedar air putih. Rasa lapar dan rasa haus akan menumbuhkan sifat syukur. Yang kedua, rasa lapar dan haus kalau kita renungi dengan tepat dan benar akan melahirkan pengasih dan penyayang. Kita terasa bagaimana nggak enaknya lapar, bagaimana menderitanya haus. Lalu bayangkan bagaimana orang yang sehari-hari lapar dan haus. Kita barangkali hanya merasakan lapar dan haus dari pagi sampai sore. Bagaimana dengan orang yang sampai malam bahkan belum makan, berhari-hari bahkan tak ketemu makanan. Kalau kita menahan makan dan minum, lalu merasakan lapar dan haus sebulan Ramadan, bagaimana dengan orang yang lapar dan hausnya bertahun-tahun? Bagaimana menderitanya orang-orang miskin, bayi-bayi yang tumbuh dari keluarga miskin, susu ASI ibunya tidak ada karena ibunya kekurangan gizi, beli susu formula dia juga nggak punya uang. Lalu tumbuhlah bayi dalam kondisi gizi buruk atau bosan lapar. Kalau kita berpikir begini, ada orang tak seberuntung kita, ada duafa yang dalam keseharian lapar dan haus. Kapan perasaan itu muncul? Karena kita sekarang merasakannya. Ternyata lapar dan haus itu tak enak. Bagaimana kira-kira penderitaan orang yang selama ini lapar dan haus? Lalu kalau perasaan itu muncul, kita mulai berpikir untuk berbagi, untuk peduli. Kalau kita sudah peduli pada sesama, apalagi pada duafa, itu berarti bibit takwa sudah muncul dan sudah tumbuh. Rasulullah dan Allah bahkan menyatakan, ana indal munqasirati qulubum, saya bersama orang-orang susah. Maka rasakan penderitaan orang susah. Dari situ kita muncul sifat ingin berbagi dan sifat peduli, sifat kasih dan sifat sayang.
Bila selama ini kita hanya berpikir apa yang saya peroleh, kedepannya kita mulai berpikir apa yang saya berikan. Selanjutnya, Bapak Ibu jemaah zuhur hamba Allah yang mulia, lapar dan haus itu juga baik untuk kesehatan. Pakar kesehatan para dokter pasti paham apa dampak dari lapar dan haus. Bahwa ketika jam 10 atau jam 11 kita merasakan lapar dan haus, ternyata itu baik karena proses autolisis sedang berlangsung. Bagaimana proses bahan-bahan yang tak terpakai selama ini diolah sedemikian rupa menjadi energi karena kita tidak makan dan tidak minum. Maka Mahathir Muhammad ketika ditanya apa rahasianya sehingga pada usia 90 tahun dia masih bugar, dia masih kuat, dia masih bisa menjadi Perdana Menteri. Jawaban beliau simple, saya terbiasa lapar. Dia terbiasa lapar bukan nggak punya makanan, dia orang kaya, dia Perdana Menteri. Tapi dia memang membiasakan dan memilih untuk lapar dalam bentuk puasa-puasa sunat karena dia paham ternyata lapar itu baik. Bapak Ibu jemaah zuhur, insyaallah Sabtu berdasarkan apa yang sudah diputuskan oleh Muhammadiyah atau mungkin selambat-lambatnya Minggu kita menunggu informasi resmi dari pemerintah, kita akan kembali berada pada situasi berpuasa dalam artian menahan makan dan minum agar kita rasakan lapar dan haus karena Allah. Nah, karena target kita adalah merasakan lapar dan haus, jangan sampai Ramadan besok kita justru bergelimang makanan dan minuman sehingga kita tahan makan dan minum dari pagi sampai maghrib, tapi kita porsir makan dan minum sepuas-puasnya ba'da maghrib sampai sahur. Maka yang terjadi adalah bila logikanya bulan Ramadan, bulan menahan makan dan minum, tapi faktanya di bulan Ramadan banjir di mana-mana ada makanan dan ada minuman. Bila logikanya bulan Ramadan, bulan menahan makan dan minum, seharusnya berkurang makan dan minum. Tapi anehnya di bulan Ramadan pula muncul pasar khusus menjual aneka makanan dan aneka minuman. Tidak ada di luar Ramadan pasar pembukuan. Bulan Ramadan bulan menahan makan dan minum, tapi kebutuhan masyarakat akan sembako di bulan ini meningkat bahkan 2 kali lipat. Kenapa? Karena memang kita sejatinya belum benar-benar ingin merasakan lapar dan haus. Kita hanya menunda makan dan minum kita, lalu kemudian memforsirnya sesudah dibolehkan untuk makan dan minum ketika berbuka. Bapak Ibu yang Allah muliakan, berbuka itu penting, tapi bukan itu yang utama. Sahur itu berkah, tapi bukan itu fokus utama kita. Makan dan minum mesti kita ambil berkahnya, tapi fokus kita bukan bagaimana kenyang sekenyang-kenyangnya. Karena puasa, inti dari puasa adalah menahan makan dan minum agar kita rasakan lapar dan haus. Jika kita sudah merasakan lapar dan haus, muncul syukur, muncul kasih sayang pada orang yang lapar, dan insya Allah sehat. Karena memang lapar itu dan haus itu untuk jangka waktu tertentu dan berdasarkan aturan Allah, sehat untuk fisik kita sebagaimana ia juga sehat untuk rohani kita. Ramadan besok tidak boleh lagi seperti Ramadan sebelumnya. Ramadan besok mesti lebih bermakna. Ramadan besok mesti berbuah takwa. Ramadan besok mesti berbuah surga. Ramadan besok mesti menjadi Ramadan terbaik kita, karena siapa tahu Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.